Maka kenapa kita di dalam ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin kita menjelaskan Ya'qub ibnu Ishaq al-Hadrami? Karena tidak ada khilaf dari jumhur qiraah asyarah kecuali satu, dan ini pun asalnya dari Nabi. Apa yang dia baca? Maka lihat, jumhur membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Ya'qub al-Hadrami membaca bagaimana? Dan ini bukan dari dirinya, tetapi dari Nabi. Dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nah dan ha sakinah. Maka inilah qiraah dari Ya'qub al-Hadrami yang berbeda. Makanya kenapa kita bahas siapa Ya'qub ibnu Ishaq ini, agar kita mengetahuinya dan diambil dari dua muridnya Rawh dan Ruwais. Maka sanadnya Ya'qub ibnu Ishaq ini kepada Nabi, dia membaca ataupun dia mempelajari qiraah ini yang tadi nah di akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nah. Maka ini dia ambil dari as-salam dan diambil dari al-mu'alla yang mengambil dari Mahdi ala Su'aib ibni al-Hijab, kemudian mengambil dari gurunya Abul Aliyah Ar-Riyahi, kemudian mengambil dari gurunya Abul Ashhab, kemudian qara'a kepada Abu Raja, kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari, dan dari Abi Musa al-Ash'ari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita mengetahui di pelajaran yang lalu qiraah Wars an-Nafi' berujung kepada Nabi dari sahabat. Ingat Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah. Dan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab dan juga Zaid ibnu Thabit. Lalu dari keduanya dari Nabi. Maka di sini Ya'qub al-Hadrami mengambil sanad dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Musa dari Nabi. Maka dulu Abu Musa membaca Al-Fatihah seperti ini. Kemudian setelah kita selesai dari siapa Ya'qub al-Hadrami, maka qiraah Ya'qub al-Hadrami membaca Al-Fatihah dia mempunyai perbedaan dari yang lainnya. Kita ulang, jumhur membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya'qub al-Hadrami membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini bukan hasil karya dia atau inovasi dia dalam membaca Al-Fatihah, ini datang dari Nabi. Seperti kami sebutkan di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay ibnu Ka'ab dan juga dari sahabat yang lain, bahwa Nabi mengatakan unzilal Qur'an ala sab'a ahrufin faman qara'a minha faqad asabtum faman qara'tum minha faqad asabtum, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 lahjah, 7 dialek Arab. Dan di sini yang diinginkan dialek seperti dialek dari berbagai bahasa dari Quraisy. Maka Quraisy mempunyai 7 dialek dan Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Quraisy. Maka seperti di ayat Al-Quran di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran itu Arabian. Arabian di sini i'rabnya hal
dalam keadaan berbahasa Arab. Dan juga di surat Al-Isra bilisanin arabiyyin mubin. Maka arabiyyin majrur karena naat ataupun sifat untuk lisan. Bilisanin majrur dengan ba, arabiyyin sifat untuk Arab, untuk lisan. Maka dari dua ayat ini di awal surat Yusuf dan di surat Al-Isra menjadi pendalilan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dengan dialek-dialek mereka Quraisy yang 7. Maka Nabi mengatakan unzilal Quran ala sab'a ahrufin. Al-Quran diturunkan dari 7 dialek Quraisy. Maka dari dialek Quraisy, di saat membaca Al-Alamin, maka dibaca Al-Alamin seperti qiraahnya jumhur, dan qiraahnya Ya'qub Al-Hadrami Al-Alaminah. Dan ini bukan dari ucapan dia, rekayasa dia, tetapi dari Nabi dengan sanad tadi dari Abi Musa Al-Asy'ari. Dari Abi Musa diambil oleh para tabi'in, diambil juga oleh para itba'ut tabi'in, dan Ya'qub Al-Hadrami dari itba'ut tabi'in as-shaghir dhahirnya. Maka dia dari sanad kepada Nabi tadi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kita tutup pelajaran kita dengan usul dari qiraah Ya'qub Al-Hadrami. Maka catat, qiraah Ya'qub Al-Hadrami berbeda dengan yang lainnya, maka kita istilahkan dengan usul, asas, pondasi dari qiraah Ya'qub Al-Hadrami yang berbeda dengan qiraah yang lain banyak. Di antaranya yang berhubungan dengan qiraah Al-Fatihah saja, yaqifu 'alaiha biha as-sakt. Bahwa qiraah Ya'qub Al-Hadrami dia berhenti dengan ha as-sakt. Maka ini adalah madhabnya yang berbeda dengan jumhur. Fil wuquf ala kulli nun, yang mana dia berhenti pada setiap nun, mubayyinah alal fath fil asma kajam'il mudzakkar as-salim. Maka di saat masuk kepada i'rab jamak mudzakkar as-salim, dan jamak mudzakkar as-salim di sini akhirnya nun, seperti mukminun dan juga al-alamin dan juga ad-dallin dan juga yang lainnya, maka semuanya adalah jam'u mudzakkar as-salim. Maka Ya'qub Al-Hadrami meriwayatkan dari sanadnya kembali kepada Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa kepada Nabi, maka dibaca dengan ha as-sakt, dan ini dari lahjah Quraisy. Jadi bagaimana? Maka setiap jam'u mudzakkar as-salim ada nun, maka dia berhenti pada nun itu jumhur, seperti al-alamin. Maka di sini difathahkan oleh qiraah Ya'qub dan diberikan ha as-saktah. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nunnya difathahkan. Adapun jumhur disukunkan al-alamin. Adapun Ya'qub Al-Hadrami difathahkan dan diberikan ha as-saktah. Apa itu ha as-saktah? Ha as-saktah adalah ha as-sakinah. Maka haknya jangan dikasrohkan, jangan difathahkan, jangan didomahkan menjadi al-alaminahu, al-alaminaha, al-alaminahi. Tidak boleh di fathah, kasroh, domah, tetapi dia sukun, dinamakan ha as-sakt. Maka untuk contoh yang lain dari kaidah ini, semua jam'u mudzakkar as-salim. Maka di dalam Al-Fatihah ada 2 jam'u mudzakkar as-salim. Yang pertama al-alamin, maka dibaca al-alaminah. Juga nanti di akhir waladhdallinah.
Karena ad-dallin i'rabnya apa? Jam'u mudzakkar as-salim. Orang-orang yang tersesat jika marfu ad-dallun. Jika mansub ataupun majrur dengan ya ad-dallin. Dan di sini jam'u mudzakkar salim maka dia pun sama dibaca dengan ha as-saktah. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah Ya'qub Al-Hadrami berbeda dengan yang lainnya. Di awal dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di akhir waladdallina. Seperti itu. Dan juga di dalam ayat-ayat yang lain, misalnya di surat yang kita lewati Al-Ma'un, maka Ya'qub Al-Hadrami membaca fawailul lil musallina, tidak lil musallin. Jumhur membaca fawailul lil musallin. Selesai, disukunkan. Maka al-musallin apa i'rabnya? Jam'u mudzakkar as-salim. Maka harus qiraah Ya'qub difathahkan dan diberikan ha as-sakt. Fawailul lil musallina. Begitupun yang setelahnya alladzina hum an salatihim sahuna. Karena sahun jamak mudzakkar salim dengan wawu dan nun, maka sahuna. Adapun jumhur alladzina hum an salatihim sahun, maka Ya'qub Al-Hadrami membaca sahuna dengan ha as-saktah. Dan di dalam ayat-ayat yang lain diantaranya qad aflahal mu'minuna. Adapun jumhur qad aflahal mu'minun. Dan yang lainnya dari jamak mudzakkar as-salim diberikan dengan ha as-saktah. Lalu permasalahan ha as-saktah tadi. Ha as-saktah bagaimana? Dia adalah ha yang tadi tanpa di fathah, di kasroh dan di sukun. Di fathah, di kasroh dan di dhammah. Dia harus ha as-sukun. Maka di sini perhatikan. Bagi yang ingin membaca qiraah Ya'qub Al-Hadrami, karena tadi jam'u mudzakkar salim harus ha as-saktah, harus kembali kepada makhraj yang benar. Bagaimana makhraj ha dan sifat ha? Maka ha aqsal lisan, ha hi hu ah, harus itu makhrajnya. Kedua, sifatul ha madza? Sifatul ha adalah hams. Karena masuk kepada lafaz kama qala Ibnu Al-Jazri fa ha tha hu, ha di sini. Syakhsun sakata. Maka ha masuk kepada huruf al-hams. Berarti apa? Harus keluar udara. Seperti ta, kaf, sin tadi, bis, sa, si, su, as, dan saudaranya kaf, ta, kaki, ku, ak, ta, ti, tu, at, furijat, nusibat, rufi'at, adat, rufi'at, nusibat, tabat, seperti itu. Maka di sini pun ha as-saktah. Ha jika disukunkan ada hams, dikeluarkan udara. Maka kita kembali al-alami atau alhamdulillahi rabbil alamin. Awas, haknya nah. Tidak alamina. Maka ha as-sakinah harus hams dan dia juga rokhawah. Maka kita membaca di surat Al-Fatihah ihdina, tidak ihdina secara cepat ihdina, tetapi ada ha pertama hams dan yang kedua rokhawah, keluar. Maka di saat disukunkan alamina waladdallina, ada ha, tidak nah, begitu saja. Nah,
Tidak, tetapi nah. Qad aflahal mu'minuna. Wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahuna. Ada keluar. Maka inilah dari qiraah al-asyarah di dalam surat Al-Fatihah. Maka kita telah masuk kepada ayat yang pertama dan juga Al-Fatihah. Yang rajih basmalah tidak masuk kepada Al-Fatihah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.